pertanyaannya begini ya. Apakah Tuhan bicara kepada orang-orang tertentu saja? Iya. Yang khusus, yang spesial, yang dianggap suci atau apa gitu ya. Yang biasa sering gaul di lingkungan gereja begitu, itu halusinasi pendengarannya dengar suara Tuhan, dengar suara setan, dengar suara malaikat, ya kayak gitu gitu ya. Iya. Tuhan bicara kepada semua orang. Cuman masalahnya nih, kitanya nggak ngeh. Betul. Shalom, brother and sister. Kita ketemu lagi di channel Charismatic Reform. Kali ini kita akan membahas topik yang sering kali muncul di dunia karismatik, yaitu Tuhan berbicara. Nah, Tuhan berbicara. Seru nih. Jadi, Seru nih. bagaimana Tuhan berbicara? Dari mana ayatnya? Dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1. Coba bisa nggak tolong dibacakan? Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada di dunia karismatik, Iya. kan seringkali tuh kayaknya sering banget ya pendeta tertentu, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama saya. Iya, betul. Akhirnya Kayaknya ini orang special person gitu ya. special person. Akhirnya tuh yang di bawah-bawahnya Nggak pernah ikut-ikutan, ikut-ikutan juga. Tuhan ngomong sama gua, Tuhan ngomong sama gua. Oke. Sekarang pertanyaannya begini ya. Apakah Tuhan bicara kepada orang-orang tertentu saja? Iya. Yang khusus, yang spesial, yang dianggap suci atau apa gitu ya. Terutama pendeta-pendeta gede gitu ya kan. Dia seolah-olah jadi wah, kayaknya dia kalau dia dengar suara Tuhan pasti benar deh gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh? Iya. Nah, ini terima kasih nih ya bisa bergabung kembali dengan channel Charismatic Reform. Tapi saya mau tekankan sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bukan tujuannya nggak suka dengan karismatik, bukan ya. Iya, bukan. Cuman kita mau memberikan penjelasan yang alkitabiah gitu ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin menjadi eksesif gitu ya. Saya contoh dulu ya. Waktu saya sebelum meninggalkan Indonesia, saya masih ingat. By the way, saya sekarang saat ini sudah tinggal cukup lama di Los Angeles, udah 20-an tahun. Yang nama saya Utomo Lukman ya. Nah, saya ingat sekali waktu sebelum saya pindah ke Amerika, itu, kalau kita mau apa? Dalam nama Yesus, mobil ini jadi milik saya. Tumpangin tahun. Dalam rumah, kita mau rumah ini. Dalam nama Yesus. Nah, itu saya kayak begitu-begitu ya. Itu sesuatu yang nggak alkitabiah ya, keliru ya gitu ya. Nah, jadi tujuannya sekali lagi bukan menjelek-jelekan karismatik, tapi kita mau melihat bagaimana kita... Ini yang masalahnya yang ini nih, yang jelasin nih. Yang dengar suara Tuhan itu tuh. Nah, dengar suara Tuhan gini terus ngomong begini, ntar akan terjadi begini. Nah, itu yang sama tuh yang kayak tadi tuh ya. Urusan yang kebakaran atau macam-macam lah, banyak hal yang itu. Sekarang pertanyaannya, saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah Tuhan hanya bicara kepada orang-orang tertentu secara audible? Nah, itu kan kalau dari ayat itu
kan kita lihat Tuhan dengan berbagai cara Iya. bicara kan. Betul. Termasuk juga orang yang nggak percaya loh. Betul, bisa. Oh iya, termasuk orang yang nggak percaya. Iya. Ya kan kalau misalnya dia nggak bicara dengan orang yang nggak percaya, lah gimana saya bisa percaya? Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita dengar cerita dari banyak orang-orang ya, dia bertobat gimana? Karena dia nggak percaya, tapi Tuhan berbicara lewat fenomena alam, dengan temennya, dengan mimpi dan lain sebagainya, dia akhirnya bisa percaya. Ya. Artinya Tuhan itu berbicara kepada orang yang belum percaya. Iya. Nah, Dan itu bisa. banyak kesaksian begini. Terutama nih kan saya juga ikut salah satu perkumpulan bisnismen itu ya, FGB MFI. Nah ini kan pebisnis semua nih. Betul. Bukannya orang-orang gereja nih. Nah mereka kan banyak kesaksian. Nah ini orang pada bandel-bandel semua nih. Ya kan? Udah bandel-bandel semua, yang narkoba lah, yang apa main cewek segala macam katanya tuh. Nah ini justru mereka waktu habis melakukan hal-hal yang nggak baik itu, justru Roh Kudus berbicara. Makanya mereka bisa bertobat. Iya, padahal mereka belum Kristen. Iya, businessman, nggak ada urusan. Iya, lagi setelah berbuat dosa gitu ya. Makanya saya bilang, jadi Tuhan bicara itu nggak terbatas pada tempat yang harus suci. Betul. Gitu. Harus di gereja, harus di tempat gini, di orang tertentu. Iya. Yang apa namanya suci gitu. Enggak. Tuhan bicara kepada semua orang. Cuman masalahnya nih, kitanya nggak ngeh. Betul. Tuhan sering bicara loh. Jadi kayak saya dulu pernah nonton film. Nonton film kok tiba-tiba hati saya terkena gitu. Padahal itu film nggak ada urusan sama rohani. Iya, betul. Nah itulah. Contohnya tuh banyak kali Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Iya. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Gimana tuh? Iya, jadi jelas sekali ayat Ibrani 1 ayat 1 itu kata Tuhan berbicara dengan berbagai cara lewat nabi-nabinya. Ya, lalu yang di ayat 2 itu dikatakan perantaraan lewat anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut saya dari ayat-ayat kita baca tadi itu Tuhan itu nggak spesifik hanya tentukan bisa berbicara kepada satu atau dua orang atau orang-orang tertentu saja. Dia bisa berbicara lewat banyak orang dan juga dengan berbagai cara ya. Tadi bisa juga dengan mimpi, fenomena alam, dengan teman dan sebagainya ya. Jadi nggak ada sesuatu yang dikhususkan di mana Tuhan hanya datang kepada dia. Dan menurut saya kadang ya orang yang berbicara itu dia bilang saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan secara audible gitu ya. Mungkin dia pengen cari sensasi atau apa. Sebab menurut saya gini, kita mau cari Tuhan, mau dengar suara Tuhan, yang paling mudah itu kita baca Alkitab. Nah pertanyaannya, maaf aja nih ya, apakah orang yang mengatakan saya dengar suara Tuhan, dia rajin membaca Alkitab? Saya belum tentu, karena saya pernah melakukan survei kecil-kecilan ya di LA ya. Saya tiap kali saya lumayan lah sering mengunjungi gereja-gereja Indonesia yang ada di Los Angeles. Waktu saya surveinya gini, saya tanya, kamu itu baca Alkitab nggak tiap hari? Boro-boro dia bilang. Hampir ya penemuan saya mengagetkan, itu lebih dari 80% tuh nggak pernah baca Alkitab, dia bilang. Nah, bagaimana mau dengar suara Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Nah, betul nggak? Iya. Nah, itulah. Jadi, kadangkala yang mudah saja sebenarnya Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya, malah nggak dilakukan. Kita nggak baca. Itu yang menurut saya. Nah, ini yang ada yang yang lucu nih. Iya. Ini waktu di zaman COVID itu ya. Iya. Saya pernah diajak Zoom meeting sama salah satu psikiater, ya kan? Psikiater sama dokter ya, dokter jiwa berarti ya, sama perusahaan farmasi yang menawarkan obat untuk mengobati penyakit itu tuh, skizofrenia. Oh, oke. Ya kan, orang skizo itu kan suka
halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan kan gitu ya. Nah si dokter ini ya bilang, dokter psikiater ini dia bilang begini, salah satu pasiennya dia sering bilang apa? Dengar suara Tuhan ya? Karena dia memang backgroundnya kan sering bergaul di lingkungan gereja gitu ya. Nah katanya kalau yang biasa sering gaul di lingkungan gereja begitu, itu halusinasi pendengarannya dengar suara Tuhan, dengar suara setan, dengar suara malaikat, kayak gitu katanya. Iya. Nah saya kasih tuh obat itu tuh yang kan kita kan job-nya kan sama perusahaan farmasi kan ya. Saya kasih obat itu untuk mengobati pasiennya itu. Itu berkurang tuh suaranya. Berkurang tuh suaranya. Iya. Ya, jadi apa namanya? Bukan dengar suara Tuhan sebenarnya. Halusinasi. Karena sakit gitu ya. Halusinasi pendengaran gitu ya kan. Iya. Nah balik lagi, jadi Tuhan tuh bicara ke kita tuh gimana ya? Yang penting itu hati kita kena. Betul. Dengan segala cara. Kadang saya cuman kebetulan saya ini suka binatang kan. Saya ngeliatin binatang gitu ya. Kok dia bisa begini, kok dia bisa mengasihi kita dengan tanpa ada pamrih gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Kalau misalnya anjing gitu, dia suka sama kita. Itu kan dia nggak pakai pura-pura gitu. Kalau manusia masih bisa pura-pura. Betul. Ada maunya lah kalau manusia. Gitu. Gue deket-deketin, gue baik-baikin. Ada maunya. Supaya gue dapat sesuatu. Betul. Tapi anjing enggak loh. Itu kadang-kadang gitu membuat kita tersentuh, melihat, waduh ternyata tuh ada cinta yang apa namanya tuh tulus gitu ya. Betul. Ada cinta yang tulus. Nah itu padahal dari binatang ke manusia itu. Iya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sana? Saya melihat kasih Tuhan di situ. Betul. Tuhan menciptakan dunia ini dengan cinta kasih sebenarnya. Kan? Iya, betul. Tapi manusia ngerusak itu jadi kebencian. Iya. Bahkan agama pun dijadikan untuk alat kebencian gitu. Iya. Betul. Nah itu makanya saya bilang ini perlu kita berpikir di luar dari kotak agama sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi kembali yang tadi kita mendengar suara Tuhan itu yang saya cerita, yang jelas-jelas Tuhan berbicara lewat firman-Nya, tapi nggak pernah kita lakukan itu membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua juga saya mau bilang begini ya, bagaimana, apakah kita orang-orang yang mengatakan mendengar suara Tuhan itu selalu secara audible, jadi kayaknya Tuhan berbicara langsung kepada dia, sedangkan hal-hal yang lain ada kejadian-kejadian di sekitar dia, mungkin lewat teman-teman dia, apakah itu tidak dikatakan itu Tuhan juga berbicara? Nah iya begitu. Jadi sekali lagi pemirsa, saya bisa simpulkan bahwa kita jangan terlalu terkungkung dalam kotak agama bahwa Tuhan hanya bicara di gereja atau di agama tertentu atau di apa. Tuhan bisa bicara kepada semua orang, kepada semua agama, termasuk orang yang tidak beragama. Betul. Begitu ya. Oke, jadi untuk sesi mendengar suara Tuhan kali ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.